kick off sepertinya akan dilakukan oleh Persija Jakarta. Sementara ini pelatih Benny Dolo dan kick off babak pertama. Isra Sofyan kali ini dekat lapangan permainan. Kita saksikan di kejauhan bagaimana suasana yang sangat meriah dan begitu penuh sesak oleh para penonton yang hadir di Stadion Gelora 10 November Taman Sari Surabaya. Dan informasi yang kita dapatkan bahwa semenjak tiket box dibuka pada jam 9 pagi, hanya dalam waktu 60 menit atau 1 jam, tiket sebanyak 29.000 penonton atau 29.000 lembar yang disediakan oleh panitia langsung ludes terjual. Supriyono. Serangan kali ini Persija Jakarta langsung saja Wijay membuang bola. Nah dia Firman Utina yang seperti terlahir kembali bermain di putaran kedua ini bersama Persija Jakarta. Emil Ham kali ini berhasil melewati Supriyono. Kembali Emil Ham, umpan ke tiang jauh maksudnya kepada Aliudin. Dibeng-bengi oleh Nugroho Mardianto. Anang Ma'ruf juga pernah berbaju Persija Jakarta. Andi Odang. Bai Haki Kaizan. Ya, sementara ini Persipura Jayapura menghancurkan Bontang FC dengan skor 5-1 dan membuat persaingan di puncak klasemen semakin memanas antara Arema Indonesia dan juga tentunya Persiba Balikpapan dan sekarang Persipura Jayapura. Ya Rendra, memasuki menit kedua kita lihat bahwa memang kedua tim hati-hati, tapi dilihat dari umpan-umpan panjang yang dilakukan kedua tim, tampaknya dua tim akan bermain cepat. Aliudin kali melebar kepada Isma Sofyan. Tampil cukup terengginas para pemain Persija Jakarta yang menjadi tamu di pertandingan sore hari ini. Kembali umpan panjang. Oh, iya, satu tekanan yang baru saja dilancarkan dari sektor kiri pertahanan Persebaya. Nyaris saja membahayakan gawang dari Syaifuddin. Dan kalau kita melihat bagaimana inisiatif penyerangan tampaknya memang diambil oleh Persija. Lah dia Pape Abdou Tore. Kita bisa saksikan ini merupakan penampilan Persija Jakarta tanpa Herman Abanda yang selama ini menjadi kekuatan utama di sektor belakang. Perannya digantikan oleh Pape Abdou Tore. Roni Tri Prasnanto. Yusman Triasdi. Anang Ma'ruf. Wijay. Kembali Supriyono. Sebuah umpan yang sangat baik kali ini diberikan bola kepada John Tapur Songkali. Masih John Tapur Songkali. Ada Bai Haki Kaizan. Agus Indra Kurniawan. Kembali Agus Indra Kurniawan. Emmanuel Search. Ada Taka Uchida. John Hyuk. Nugroho Mardianto. Ya, Yusman Triasdi. Ya, di pertandingan sore hari ini dua tim sama-sama kehilangan pilar di barisan pertahanan. Persija tidak hadir Herman Abanda, sementara Persebaya Surabaya harus kehilangan seorang Marcelo Shirelli. Yusman Triasdi. Persija Jakarta saat ini berada di peringkat 9 klasemen Jarum Indonesia Super League. Mereka telah meraih 36 poin. Sementara ini Persebaya Surabaya berada di peringkat 14 atau masih dalam zona kuning di posisi degradasi Jarum Indonesia Super League. Taka Uchida.
Kembali, inilah dia Jenderal lapangan tengah John Tapor Songkali. Sudah kepada Andi Odang, ada Pape Abdul Tore, dan ini dia Leo Saputra. Mustafiz Fahrudi, Baihaki Kaizan. Cukup unik dan juga cukup menarik memang penampilan yang ditampilkan oleh kedua tim. Ya, dan menarik sekali bahwa kedua tim juga menggunakan sektor kanan untuk menembus pertahanan lawan, karena Ilham di Persija, sementara Andi Odang di kubu Persebaya. Kita lihat ini sudah 3 kali Persebaya melakukan tekanan dari sayap kanan. Persija melakukan tekanan dari kanan melalui Ilham. Kita lihat di kejauhan Bambang Pamungkas berada dalam bench Persija Jakarta. Ya, mungkin kita masih ingat ketika dalam pertemuan tim yang sama di Jakarta ketika Persija menjadi tuan rumah, di mana ketika itu Persebaya sempat merepotkan tuan rumah Persija dan mereka bahkan sempat unggul 2-0 sebelum akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persija dengan skor tipis 4-3. Dan kita lihat bagaimana dalam pertemuan kali ini ternyata kedua tim tetap bermain terbuka. Inilah dia salah satu partai yang penuh dengan gengsi, penuh dengan sejarah dalam persepak bolaan Indonesia. Dari dua tim yang sama-sama pernah merajai era perserikatan di tahun 50 sampai dengan 70. Persebaya Surabaya adalah juara 5 kali dalam era perserikatan, dan uniknya sebuah kerjasama yang sangat baik. Ada sebuah dorongan dan kita lihat bagaimana Ronnie Tri berhasil mengamankan. Ya, kita lihat bagaimana protes yang dilakukan oleh Andi Odang, dan sekilas tadi kita melihat memang ada dorongan terhadap Andi Odang ketika dia berusaha untuk mengheading bola, untuk menguasai bola. Baihaki melakukan trik yang bagus sekali dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dia melakukan dorongan dengan menempelkan badannya sehingga wasit tidak melihat. Tapi kalau kita melihat dari kamera tentu saja kelihatan. Tapi di lapangan itu sangat baik sekali trik yang dilakukan oleh pemain sepak bola seperti itu. Iya, dan memang menjadi satu dilema buat wasit. Dalam situasi seperti itu di mana barangkali pandangannya terhalang, maka dia lebih memilih untuk tidak meniupkan peluitnya. Firman Nutina kembali kepada Agus Indra Kurniawan. Ada Supriyono. Ya, Agus Indra Kurniawan. Emmanuel Search. Sangat baik kita lihat Saifuddin timingnya memotong bola dari Emmanuel Search. John Buke, Pape Abdul Tore. Ya, satu intercept yang baik sekali dari Tore. Kembali sebuah serangan kali ini melalui Ana Ma'ruf. Kita lihat Andi Odang sudah menunggu di tengah, dan kali ini bola diberikan kepada John Tapur Songkali. Lalu deras bola dari John Tapur Songkali. Nah, dia kapten kedua dari Persebaya Surabaya. Dan Andi Odang yang masih tampak berusaha untuk bisa menembus pertahanan Persija Jakarta. Inilah dia penyerang yang memang sangat diandalkan oleh Rudy Kalces untuk bisa menjadi target man di sektor depan. Kita lihat dari tayangan ulang betapa Baihaki melakukan trik. Jadi memang sangat sulit bagi wasit melihat dia melakukan kesalahan. Tapi memang kalau kita dari kamera terlihat bahwa itu harus penalti. Ya, sebuah serangan kembali kali ini Ana Ma'ruf. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung ke gawang. Ya, sangat disayangkan memang sebuah peluang yang sebenarnya bisa saja membuahkan hasil yang berbeda, membuahkan sebuah gol. Kalau saja tadi Ana Ma'ruf lebih jeli, lebih hati-hati dan lebih sabar untuk menguasai bola, karena memang tidak ada lawan yang memarking dan mengganggu pergerakan Ana Ma'ruf. Ronnie Tri menjadi penjaga utama di beberapa pertandingan terakhir bagi Persija Jakarta setelah penjaga gawang M. Yasir mengalami cedera. Mengambil inisiatif kali ini anak-anak dari sebuah tackling terlambat dari Leo Saputra. Diberikan peringatan oleh wasit Iis Isa Permana. Leo Saputra
terhadap pelanggaran bagi Pato Morales. Hingga memasuki pertandingan 10 menit, kita lihat bahwa kedua tim memiliki peluang yang sama, di mana Persija juga memiliki peluang untuk gol, kemudian Persebaya juga demikian. Tapi yang paling penting kita lihat bahwa lini tengah kedua tim hari ini sama-sama hidup, masih berimbang. John Duke akan mengambil sebuah tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh John Duke, dan sementara dia Taka Uchida dikawal oleh Emmanuel Search. Dan dia John Duke, salah seorang pemain baru di putaran kedua bagi Persebaya Surabaya. Pape Abdul Tore mengawal Andi Odang. Siap-siap semua para pemain melihat apa yang dilakukan oleh John Duke. Wow, sebuah flashing bola tadi diamankan oleh Baihaki Kaizan. Lemparan ke dalam kali ini Anang Ma'ruf. Andi Odang. Kembali Anang Ma'ruf. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh, iya, satu terobosan yang nyaris saja. Inilah dia Ilham dengan kecepatan yang berikan bola kepada Aliuddin. Ada sebuah serangan balik kepada Emmanuel Search. Kita lihat Firman Hutina. Kadang-kadang dia menggantikan posisi sebagai striker. Mustafiz Fahrudin. Kembali Mustafiz Fahrudin kali ini, dan penyelamatan yang kedua dari Saifuddin. Ya, satu keputusan yang sangat tepat diperlihatkan Saifuddin yang langsung keluar menyambut bola tendangan dari Mustafiz. Pada Ma'ruf. Dua pemain sayap dari Persebaya Surabaya, dua-duanya pernah membela Persija Jakarta. Itu Anang Ma'ruf di sektor kanan dan juga Supriyono di sektor kiri. Gelandang pengangkut air Mustafiz Fahrudin dan juga Wijay di dua tim yang berbeda, sama-sama terus terlibat perseteruan di lapangan tengah untuk bisa memenangkan setiap duel untuk berebut bola. Supriyono, Baihaki Kaizan, Roni Tri Prasnanto. Ismail Sofyan masih belum terlihat perannya sejauh ini. Masih belum bisa membantu penyerangan karena memang tekanan dari anak-anak Persebaya Surabaya juga sangat baik sejauh ini. Oh. Ilham kembali kepada Ismail Sofyan. Kembali Ilham dengan dribbling bola yang sangat baik. Firman Utina kali ini. Wow, maksudnya kerjasama 1-2 tadi, terlepas bola terhadap Ilham. Kembali Mustafiz Fahrudin. Ismail Sofyan kali ini mulai keluar, mau bantu penyerangan. Kembali Ilham, Ismail Sofyan. Bermain bersabar anak-anak Persija Jakarta. Lakukan delay. Leo Saputra. Agus Indra Kurniawan. Inilah dia gaya dari Persija Jakarta, mencoba memainkan bola dan memindahkan bola ke setiap sisi lapangan. Firman Utina, sebuah trupas maksudnya kepada Aliuddin. Yang menarik sekali kita lihat di tim Persija ada 4 gelandang, yaitu Ilham, kemudian ada Firman Utina, ada Agus Indra, dan juga ada Mustafiz, di mana keempat-empatnya memiliki skill yang sangat baik sekali dan jago dalam memberikan umpan. Tapi sayang memang
bahwa rapat sekali pertahanan Persebaya di belakang, di mana striker Aliuddin maupun Sergei tidak bisa mendapat celah ruangan untuk melepaskan tembakan ke gawang Persebaya. Sementara itu kita lihat di gelandang Persebaya, di mana Vijay merupakan kunci dalam pertahanan karena ditempatkan sebagai gelandang pertahan, tapi dalam menyerang kelihatannya Takpor yang merupakan playmaker atau jenderal yang memberikan umpan ke kiri maupun ke kanan bagi Andi Odang maupun Morales. Kembali Aliuddin kali ini, Pape Abdutori, Baihaki Kaizan. Ya, sebenarnya Persija Jakarta adalah juara 4 kali dalam era perserikatan. Mereka pernah mengalahkan Persebaya Surabaya di partai final, tepatnya pada tahun 78 ketika mereka menjadi juara, dan mereka adalah juara di tahun 54, 71, dan juga 73. Sementara Persebaya Surabaya 5 kali menjadi juara di era perserikatan dan 3 diantaranya adalah mengalahkan Persija Jakarta. Ana Ma'ruf. Kembali search, pelanggaran dari Taka Uchida. Kita lihat bagaimana Emmanuel Search memang sejauh ini menjadi andalan baru dengan menurunnya penampilan dari Bambang Pamungkas dalam beberapa partai. Jadikan harapan tentunya kepada Emmanuel Search untuk bisa menambah golnya walaupun baru 1 gol. Dan inilah dia Bambang Pamungkas yang stuck di posisi 9 gol sejauh ini. Iya, kalau kita melihat Bambang Pamungkas dalam pertandingan kali ini didudukan Emmanuel Search dan Aliuddin, kita lihat gagal. Masih bisa diamankan oleh Endra Prasetya. Ya, kita lihat satu kesempatan kembali dimiliki oleh Persija. Satu peluang emas yang nyaris saja menggetarkan gawang dari Persebaya. Tapi di sini juga kita melihat kesigapan dari Syaifuddin. Wow, kita lihat Ronny Tri meninggalkan posnya cukup jauh dan sangat berani sekali aksi dari Ronny Tri Prasnanto. Ya, memang kedua tim harus hati-hati dalam pertandingan sore hari ini karena seperti yang kita bilang tadi bahwa keduanya akan bermain cepat, gagal dalam melakukan serangan, kemudian kedua pemain harus segera untuk bertahan. Kalau tidak, maka gawang sendiri akan terancam seperti ini. Terpaksa kiper harus maju ke depan karena memang mungkin pemain-pemain belakang Persija sudah naik jauh ke depan. Iya, dan saya kira ini sesuatu yang sangat rawan bagi Persija karena seorang penjaga gawang harus ikut menaklukkan pemain depan lawan dalam situasi di mana gawang harus ditinggalkan, dan ini akan sangat berbahaya sekali bagi gawang Persija. Kalau bebas kali ini bagi Persebaya Surabaya. Ya, kita lihat bagaimana Pape Abdutori sama sekali tidak memberikan ruang kepada Andi Odang. Bisa menyambut umpan dari John Takpor Songkali. Sebuah tendangan John Takpor Songkali. Masih ada Emmanuel Search. Datang kali ini Supriyono. Ya, kita lihat ada sebuah pelanggaran. Dan Ronny Tri Prasnanto mendapatkan kartu kuning pertamanya di musim ini. Ya, di sini juga saya mencatat ketidakhadiran Taufik di kubu Persebaya. Ini juga cukup memberikan pengaruh ya. Kita biasanya melihat bagaimana Taufik yang begitu lihai dan juga memiliki ketajaman juga dalam mencetak gol dan juga kemampuan dalam melakukan tusukan-tusukan. Ini memang ada yang hilang di kubu Persebaya. Kembali Firman Utina tadi wasitnya memberikan bola kepada Emmanuel Search. Supriyono langsung berikan umpan ke depan kepada Andi Odang. Baihaki Kaizan. Agus Indra Kurniawan. M. Ilham. Firman Utina. Ismet Sofyan. Kembali Agus Indra Kurniawan. Umpan. Masih ada Nugroho Mardianto. Ana Ma'ruf. Oh. Sangat baik kita lihat memang sebuah aksi dari Ana Ma'ruf. Kedua tim kita lihat sangat
terpadu dalam membangun serangan, di mana setiap serangan dipikirkan, tidak sporadis. Bola bergulir dari kaki ke kaki, dan juga kita lihat beberapa kali Persija melakukan passing-passing di mana semua pemain bergerak. Jadi dengan kata lain bahwa pertandingan ini tetap enak untuk disaksikan. Sebuah partai klasik antara dua tim yang sama-sama memiliki sejarah atau juga memiliki prestasi yang sangat baik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana satu kesempatan yang dimiliki oleh Persebaya pada saat mereka sudah mampu menguasai lini pertahanan dari Persija. Namun karena lemahnya koordinasi, kita melihat tadi bagaimana umpan yang coba dikirimkan oleh Anang Ma'ruf ternyata justru dibiarkan begitu saja dan tidak ada pemain lain yang menyambut. Roni Tri Prasnanto juga pernah bermain di Jawa Timur bersama dengan Persekapas Pasuruan. Ismail Sofyan, Emmanuel Search. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Persija Jakarta mengandalkan sektor sayap untuk memberikan bola-bola silang menuju daerah kotak penalti. Supriyono masih tergeletak. Pemain yang juga pernah membela Persikota Tangerang ini, Supriyono, tampaknya terkena sebuah bola yang cukup keras dari Emmanuel Search. Iya. Ya, kalau kita melihat bagaimana penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Persija ini memang lebih banyak dilakukan dari sektor kiri pertahanan Persebaya. Tampaknya mereka mencoba untuk memanfaatkan kelemahan dari Supriyono yang selama ini memang kita mengenal dia lebih banyak bermain sebenarnya di barisan sebelah kanan ya. Dan ini tampaknya yang coba dimanfaatkan oleh kubu Persija. Kita lihat bagaimana sebuah diskusi antara pelatih Rudi William Kelchas dengan wasit cadangan Oki Dwi Putra. Papa Abdul Tore membantu penyerangan dia. Masih Papa Abdul Tore dan sangat bahaya dalam sebuah counter attack. Kita lihat Papa Abdul Tore tertinggal dan inilah dia John Tapur Songkali. Masih John Tapur, maksudnya kepada Pato Morales. Ya, kita lihat sebuah kerjasama ketika Papa Abdul Tore maju, Mustafid Fahrudin lah yang akhirnya mengcover. Nugroho Mardianto. Supriyono. John Buk. Kembali lagi. Jayus Mantriasdi. Wow, sebuah kesalahan dari Jayus Mantriasdi dan inilah dia Firman Utina. Masih Firman Utina, kita lihat. Tidak ada kawan, sayang sekali. Ya, ini memang lebih kepada insting dan naluri ya, bagaimana kerjasama itu bisa diciptakan. Dan ternyata ketika Firman mampu menguasai bola, ternyata tidak ada kawan di sana yang menyambut dan mengerti apa yang menjadi keinginan dia. Spekulasi dari John Tapur Songkali. Lakukan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti. Dari pemain yang sejauh ini memang masih berusaha untuk menambah jumlah golnya dari 2 gol. Jayus Mantriasdi. Wijay. John Buk. Supriyono. Andi Odang. Supriyono kembali. Oh. M. Ilham. Mustafid Fahrudin. Ya, sebuah advantage bagi Mustafid Fahrudin, tapi wasit meniup peluitnya. Isa Permana. Ismail Sofyan.
Kembali Taka Uchida. Ya, cukup taktis kita melihat Uchida tampil di lini pertahanan Persebaya. Anang Ma'ruf. Pato Morales, penyelamatan Leo Saputra. 1 gol telah dicetak oleh Pato Morales semenjak bergabung dengan tim dari Persebaya Surabaya. Anang Ma'ruf. John Biok yang dituju. Ya, baru kita lihat suatu momen di mana pemain lini kedua dari Persebaya melakukan taktik come from behind, di mana ketika striker menemukan jalan buntu, kemudian para gelandang yang menggantikannya. Baru kita lihat suatu momen di babak pertama ini. Sangat ketat memang pengawalan yang dilakukan oleh Jayusman Triasdi, dan kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Emmanuel Search. Supriyono. Ya, sebuah pelanggaran. Itulah dia. Kita lihat sebuah trik dari Emilham. Menahan pergerakan yang dilakukan oleh Supriyono dari 2 pemain yang sama-sama memiliki kecepatan dalam gaya bermain. Taka Uchida. Jayusman Triasdi. Wijay. Wow. Ya, tidak jelas apa yang tadi coba dilakukan oleh Wijay, karena Anang Ma'ruf sebenarnya berdiri sedikit ke depan. Ya, bagi Persebaya Surabaya, kemenangan atas Persija Jakarta adalah mutlak karena mereka harus bisa meraih poin demi poin, terutama dalam partai kandang mereka yang sejauh ini mereka sudah melakoni sebanyak 14 dan 15 dengan pertandingan ini. Berarti mereka hanya menyisakan 2 partai kandang lagi, dan apabila mereka gagal meraih poin di pertandingan ini, tentunya mereka juga akan sangat berat untuk meraih poin dalam partai-partai tandang mereka. Pato Morales. Anang Ma'ruf. John Tapor Sengkali. Kembali kerjasama kali ini. Tidak berani melewati Pape Abdul Tore. Kita lihat Anang Ma'ruf. Iya, saya melihat ada semacam keraguan yang diperlihatkan oleh Anang Ma'ruf. Ya, tampaknya cedera yang sempat menimpa dia ketika menghadapi Persitara dan membuat dia harus absen cukup panjang. Ini tampaknya masih menyisakan trauma. Ya, sebagai pemain belakang, banyak yang bilang Anang Ma'ruf terlalu lembut, sehingga selalu menghindari terjadi benturan-benturan badan. Emilham kali ini kepada Ismet Sofyan. Praktis sepanjang pertandingan hanya sektor sebelah kanan dari Persija Jakarta yang bermain, kirinya sama sekali belum terlihat. Yang menarik adalah penempatan Firman Utina, di mana Firman diletakkan sebagai second striker. Kita tidak pernah melihat Firman bermain turun ke bawah, dia hanya menjemput bola di lapangan lawan. Dan ini tentu sayang sekali karena tipe-tipe seperti Firman kalau sudah dijaga maka dia akan sulit mendapat bola. Seharusnya tetap Firman mensuplai bola dari tengah lapangan. John Takbor. Ada Bayhaki Kaizat. Ismet Sofyan. Agus Indra Kurniawan. Taka Uchida. Wijay kali ini. Ya, harus dibuang bola. Kembali Supriyono tergeletak. Kelihatannya Supriyono mungkin kurang pintar dalam mengatur stamina karena dia berhadapan dengan Ilham yang cepat. Semestinya mungkin lebih baik Supriyono mengatur
saat kapan dia akan melakukan overlapping. Ini kita lihat setiap saat dia mendapat bola selalu melakukan gerakan ke depan. Tentu saja ini menguras tenaga. Karena lawan yang dihadapi sekali lagi Ilham juga memiliki kecepatan yang sangat bagus sekali. Dan tentu saja Supriyono harus menjaga pergerakan Ilham tersebut. Rudy Kelces, kita lihat memberikan sebuah suntikan semangat tentunya kepada para pemainnya. Inilah dia pelatih yang juga pernah menjadi pelatih dari Persipura Jayapura. Asisten pelatih Sudirman berikan instruksi kepada Bayi Haki Kaizan. Saifuddin. Kembali sebuah serangan kali ini Emil Ham. Kita lihat tanpa Supriyono Ilham di sana. Wijay tadi langsung memotong bola. Inilah dia Anang Ma'ruf. Ya, kembali di delay. Kita lihat pada saat bola berhasil dikuasai oleh para pemain Persebaya. Aliudin, Emmanuel Search, Agus Indra Kurniawan, Ismail Sofyan membantu penyerangan. Langsung bola kali ini masih ada Gayusman Triasdi tadi. Supriyono. Ya, Pato Morales belum mendapatkan sebuah peluang dan sebuah pergantian. Supriyono digantikan oleh Matt Halil, pemain yang memang biasa bermain reguler di posisi bek kiri dari Persebaya Surabaya. Iya, akan terjadi perubahan saya kira bahwa pemain-pemain Persija akan memperhitungkan Matt Halil. Kita tahu bahwa pemain ini juga tangguh dalam melakukan pertahanan. Tentu saja pergantian ini juga akan mempengaruhi daya serang dari Persebaya yang tadi hanya mengandalkan sektor kanan. Dan kita akan melihat apakah dengan maksudnya Matt Halil akan juga hidup di sektor kiri. Ya, kita lihat inilah dia Matt Halil yang tentunya diharapkan mampu bisa bermain sebagai pemain bertahan dan juga menyerang dengan baik untuk mengantisipasi Emil Ham dan juga Ismail Sofyan menjadi sumber serangan dari Persija Jakarta. Ya, saya pikir cukup tepat apa yang dilakukan oleh Rudy Kelces untuk segera menarik Supriyono. Karena kalau kita lihat bagaimana serangan-serangan yang dibangun oleh Persija, memang 90% itu dilakukan melalui sektor kiri pertahanan Persebaya yang memang salah satunya mengandalkan Supriyono. Dan kita lihat tadi bagaimana Supriyono tampaknya juga sudah cukup kewalahan untuk bisa menghadang serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Persija. Ya, kita lihat memang belum ada sebuah chemistry antara Anang Ma'ruf dan juga Pato Morales sejauh ini. Beberapa kali saya mencatat Anang Ma'ruf melakukan kesalahan-kesalahan sendiri ya, yang justru akhirnya merugikan Persebaya di saat mereka sudah melakukan tekanan ke area pertahanan dari Persija. Ini adalah kali kedua. Bagaimana tadi Anang yang sebenarnya sudah mampu menguasai bola, namun karena umpan yang tidak akurat, peluang tersebut menjadi hilang. Gayusman Triasdi, Matt Halil bermasuk tadi, Pato Morales. Satu usaha yang bagus dari Matt Halil, di mana sekarang Ilham yang harus mengejar-ngejar dia, kalau sebelumnya Supriyono yang harus mengejar-ngejar Ilham. Ya, Pato Morales kali sebuah percobaan pertama dari Pato Morales. Ya, Morales termasuk striker oportunis, bisa memanfaatkan peluang baik dari kaki kanan, kaki kiri maupun kepalanya. Pemain ini kalau mempunyai teknik yang sangat tinggi, kalau memang tidak dijaga, lihat dalam sebuah kesempatan yang sangat kecil dia bisa melepaskan tembakan, dan itulah tipe-tipe striker yang berbahaya memang.
lihat penampilan dari Pape Abdutori menggantikan peran Herman Abanda. John Takpur Songkali. Anang Ma'ruf. Ya, kembali kita melihat kesalahan dilakukan oleh Anang Ma'ruf karena umpan yang tidak akurat dan ketidakcermatan dia dalam melihat situasi, melihat rekan-rekannya. Justru kini bola menjadi atau dikuasai oleh Persija. Agus Indra Kurniawan. Ismet Sofyan kali ini. Oh, kita lihat inilah dia, Matt Halil sudah ada di lapangan. Duelnya kali ini dengan Ismet Sofyan. iya memang tadi sempat terjadi sedikit clash. Ya, bagaimana Matt Halil yang coba menerjang Ismet Sofyan. Dan kembali kali ini dengan Agus Indra. Sebenarnya usaha yang biasa oleh seorang back untuk menahan laju daripada lawan. Tapi memang kita lihat bahwa Matt Halil tertawa karena begitulah memang permainan yang keras, bukan kasar ya. Permainan keras, karena permainan keras perlu sekali-sekali kita lakukan untuk menahan serangan-serangan lawan. Iya, dan dalam sepak bola tentunya bagaimana sebuah trik juga diperlukan. Dua pemain mendapatkan kartu kuning, sebuah keputusan yang sangat baik dari wasit Iis Isa Permana. Ya, Matt Halil dan juga Agus Indra Kurniawan. Kita lihat Matt Halil lagi. Berubah memang warna permainan Persebaya dengan masuknya Matt Halil. Bahwa serangan sekarang ini ada di rusuk kanan pertahanan Persija. Andi Odang. Ya, sejauh ini Andi Odang tampaknya juga belum mampu memperlihatkan ketajamannya. Suplai-suplai bola yang memang jarang dia dapatkan. Ini juga menjadi salah satu penyebab bagaimana Andi Odang hingga menit ke-37 ini atau 38 belum mendapatkan peluang yang benar-benar jitu, yang benar-benar bisa memberikan ancaman yang sangat serius di gawang Persija. Ya, memasuki menit ke-40 setidaknya dua kesebelasan sama-sama memiliki nilai bahwa baik di belakang, baik di tengah, tapi memang belum bagus di lini depan. Karena keduanya sama-sama gagal untuk melakukan umpan-umpan terobosan yang baik di daerah pertahanan lawan dan juga mengakhirinya dengan baik beberapa peluang. Ya, Ismet Sofyan kali ini sudah menunggu kali ini Aliudin. Masih ada Nugroho Mardianto. Dan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Itu yang kita maksud kan, bahwa pemain belakang Persebaya tentu saja baik dalam pertahanan tadi. Dan sementara peluang yang dimiliki oleh Persija, bahwa lini depan Persija belum bisa membongkar pertahanan Persebaya tersebut. 40 menit pertandingan berjalan, baru satu tendangan sudut yang diterima oleh tim yang bertanding di sore hari ini. Dadakan memang pertandingan berlangsung begitu ketat di lapangan tengah. Kerja keras tentunya Wijay. Tampak Bambang Pamungkas masih memanaskan bench di sore hari ini. Agus Indra Kurniawan. Mustafiz Fahrudin. Leo Saputra. Aliudin. 1-2 kerjasama dengan Firman Utina dan masih Aliudin. Umpan cukup baik. Kembali lagi Taka Uchida menyelamatkan pertahanan.
John Tapur Songkali bermain di mana-mana bagi Persebaya Surabaya. Kita lihat di belakang, di tengah, dan juga langsung melakukan serangan apabila mendapatkan bola. Terus Indra Kurniawan yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ismail Sofyan. Malu search. Ya, pelanggaran dari Taka Uchida. Satu pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Taka Uchida karena ini sangat berbahaya. Kita tahu umpan-umpan yang akan diberikan oleh Ismail Sofyan melalui bola mati dari daerah seperti ini sangat berbahaya sekali. Biasanya tentu disambut oleh Bambang Pamungkas, tapi kita lihat bahwa sore hari ini di situ ada Bayaki juga yang naik ke depan, Agus Indra. Yang jelas bola Ismet ini bolanya melengkung, Ren. Iya, dan sangat memang sulit diantisipasi oleh pemain belakang maupun kiper. Ya, terjadi pelanggaran. Jadi pelanggaran, tidak berani kiper menangkap bola. Nah, dia Ismail Sofyan, pemain paling lama bermain dalam hitungan menit bagi Persija Jakarta. Kadang-kadang wasit kita terlalu tegas, sebenarnya tidak perlu ketegasan. Dimanapun bola ditendang dalam kotak penalti boleh-boleh saja, tapi harus disuruh agak mundur dulu. Emil Ham, ada John Duke. Ya, tarik-menarik antara Emil Ham dan juga John Duke. Di pertemuan pertama, pertandingan memang berlangsung sangat dramatis di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Persija unggul 4-3 setelah sempat 2 kali tertinggal, yaitu 0-2 dan juga 2-3. Dan Aliuddin lah yang menjadi penyelamat dengan 2 golnya, termasuk ketika 1 gol diciptakannya pada menit ke-84. Robek kita lihat baju dari John Duke. Firman Utina kembali kepada Aliuddin. Masih ada Jayusman Triasdi tadi dan Anang Ma'ruf. John Tapur Songkali. Andi Odang kerja sama sangat baik kali ini dan Pato Morales. Kembali Pato Morales mendapatkan kesempatan dan ini adalah kesempatan kedua dia melakukan skema permainan yang baik sekali di mana umpan-umpan yang dibangun dari bawah begitu baik, dimulai oleh John Tapkor kemudian memberikan kepada Andi Odang. Sayang Morales bola yang ditendangnya kakinya terlalu ke belakang jauh sehingga bola tinggi. Ismail Sofyan. Ya, memang ada kehati-hatian yang diperlihatkan oleh Persebaya maupun Persija dalam pertandingan sore hari ini. Dan saya melihat ini sebagai sesuatu yang wajar karena mereka sebelum melaksanakan pertandingan ini memang menderita kekalahan, sama-sama mengalami kekalahan. Tidak ada kawan di depan untuk diberikan, baru Aliuddin datang. Jadi memang kedua kesebelasan sama-sama bermain di lapangan tengah. Bola pendek-pendek. Setelah dilakukan umpan panjang, maka beberapa pemain terlambat untuk ke depan. 1 menit tambahan waktu. Pape Abdul Tore langsung saja melakukan sebuah clearance.
Ya, di sini juga kita melihat bagaimana para pemain belakang baik dari Persebaya maupun Persija ini sama-sama bermain sangat disiplin, tidak mau mereka meninggalkan areanya terlalu jauh. Ini menunjukkan bahwa memang konsentrasi kedua tim memang benar-benar dicurahkan di lini pertahanan mereka. Sepak pojok tadi dari Persebaya Surabaya, Wijaya kali ini. Matt Halil. Pato Morales kembali, dan kali ini Ronnie Tri yang langsung menyambut bola. Detik-detik terakhir di babak pertama, laga klasik antara dua tim, Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya. Dan wasit Iis Isa Permana meniupkan peluitnya. Babak pertama, duel sangat ketat dari kedua tim ini.